Ya, kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Di sini ada beberapa contoh soal yang nanti akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke peraturan pertama atau sifat dari operasional si bilangan bulat ini. Pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, misalnya kita punya di 2 ditambah 3. Ini dua-duanya positif ya. Berarti 2 tambah 3 itu adalah 5. Ya, positif 5. Terus kalau kita punya misalnya 2 dikurang 3. Nah, ini 3-nya negatif. Atau kita juga simply-nya kita bilangnya pengurangan 2 dikurang 3 itu adalah negatif 1. Nah, di sini Miss mau kenalin konsep hutang piutang yang secara simpel bisa kita terapkan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Nah, misalnya kalau kita punya min 2, atau kita bilang kita punya 2 hutang ditambah 3, dan kita punya uangnya 3 nih. Punya hutangnya 2, punya uangnya 3, berarti kita masih punya uang kan ya? 1. Betul sekali. Nah, konsep utang piutang ini bisa diterapkan di bagian penjumlahan dan pengurangan ya. Bisa diingatkan, kalau perkalian dan pembagian nanti beda lagi. Nah, gimana kalau kita punya lagi min 2? Jadi kita punya utang 2 ditambah kita ngutang lagi nih min 3. Ini bisa dikalimatkan begitu ya. Min 2 plus min 3. Atau kita bilangnya punya hutang 2 ditambah lagi punya hutang 3. Berarti kita total punya hutang adalah negatif 5. Nah, sekarang gimana kalau kita punya min 2 dikurang min 3? Nah, tadi kalau yang bagian atas negatif ketemu positif itu kan negatif. Sekarang negatif ketemu negatif itu positif. Jadi kita punya di sini itu min 2 ditambah 3. Ini sama seperti yang bentuk atas, punya hutangnya 2, punya uangnya 3. Berarti kita masih punya uang 1. Oke? Nah, ini dia secara sederhana konsep perhitungan bilangan bulat di penjumlahan dan pengurangan. Oke? Nah, sekarang kita punya untuk konsep perkalian dan pembagian. Nah, untuk konsep perkalian dan pembagian ini misalnya kita punya 2 dikali 3, sama-sama positif ya. Nah, ini tidak perlu ditanyakan lagi, berarti 2 kali 3 itu positif 6. Kalau misalnya kita punya 2 dikali negatif 3, nah yang satu positif, yang satu negatif. Nah, ini berarti kita punya negatif 6. Gimana kalau dibalik? Yang negatif yang bagian depan, Miss. Misalnya kita punya negatif 2 dikali positif 3 nih. Karena negatifnya cuma 1 di negatif 2, berarti kita tetap hitungnya dia sebagai negatif. Jadi kita punya negatif 6. Nah, ketika kita punya misalnya negatif 2 dikali negatif 3. Nah, ini ketika negatif dikali negatif, dia akan jadi positif. Atau positif sebenarnya nggak perlu kita tulis ya. Positif 6. Oke? Nah, ini dia. Silahkan dicek perbedaannya antara yang positif dan negatif. Dan ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Untuk pembagian juga sama. Ketika hanya ada satu bilangan yang negatif, satunya positif di pembagian tersebut, maka hasilnya akan negatif. Tapi ketika kita punya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif seperti yang paling bawah ini, maka hasil atau jawabannya adalah positif. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal di bilangan operasional. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal, perlu diketahui dulu urutan pengerjaannya. Jadi kalau misalnya ada yang di dalam kurung, lalu ada yang dipangkat, misalnya ada bilangan yang dipangkat, lalu kita punya yang dikali dan dibagi, lalu ada juga bilangan tambah dan kurang. Nah, ini proses pengerjaannya seperti ini. Jadi, utamakan dulu yang di dalam kurung. Ini yang harus diselesaikan pertama. Lalu yang pangkat. Misalnya nih kita punya 3 pangkat 2 ditambah 2 kurang 1. Nah, untuk seperti ini selesaikan dulu bilangan yang berpangkat. Nah, lalu kemudian kita hitung kalau ada perkalian dan pembagian, hitung dulu perkalian dan pembagiannya. Terakhir baru kita hitung tambah dan kurangnya. Jadi ini urutan yang harus teman-teman ingat untuk perhitungan di bilangan bulat.
secara khusus dan bilangan yang lain pun sebenarnya urutannya masih seperti ini. Jadi yang dikurung dulu, lalu pangkat, kali bagi, baru nanti tambah kurang. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, misalnya yang pertama nih, kita punya 2 dikali 3 ditambah 1, tapi 3 tambah 1-nya di dalam kurung nih. Tadi kan gue bilang kalau ada perkalian sama penjumlahan berarti kali dulu kan. Tapi karena ada yang dikurungin berarti yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. Berarti kita punya nih sekarang 2 dikali 3 tambah 1 berapa? 4. Betul sekali. Jadi kita punya 2 tambah 4 adalah, 2 kali 4 adalah 8. Gampang ya? Sekarang contoh soal yang kedua. Kita punya 1 ditambah 4 dibagi negatif 2. Nah, karena seperti ini, itu kita perlu kita cek ya. Di sini ada penjumlahan dan pembagian. Berarti kita hitung dulu yang dibagi. 4 bagi negatif 2. Nah, positif 4 dibagi negatif 2. Berarti jawabannya negatif ya, karena hanya ada satu angka yang negatif. 4 dibagi 2 itu sendiri adalah 2. Sekarang kita punya 1 ditambah, kita kurungin nih biar simple. 1 ditambah negatif 2. Kita cek di sini. Positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Berarti ini adalah 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 punya uangnya 1, punya hutangnya 2. Berarti kita masih ngutang 1. Oke? Next. Soal selanjutnya kita punya 6 dikali negatif 4 ditambah 2 kali 3. Nah, ini perlu kita kelompokkan dulu nih ya. Mana yang mau kita kerjakan pertama? Ada perkalian, lalu ada di sini penjumlahan dan perkalian lagi. Nah, kita cek nih biasanya kalau begini kita kurungin dulu nih supaya kita prioritaskan yang itu dulu yang kita kerjakan. Nah, karena ada 2 perkalian, jadi kita hitung dulu yang perkalian dan yang perkalian baru nanti kita jumlahkan. Sekarang kita punya di sini positif 6 dikali negatif 4. Nah, karena negatifnya cuma 1 berarti jawabannya negatif. 6 kali 4 adalah 24. Lalu kemudian positif yang ini kita turunkan aja langsung karena dia ada di antara kedua kurung itu ya. Jadi dia belum kita gunakan tanda operasional yang positifnya. Nah, lalu ini kita hitung sekarang 2 kali 6 sama-sama positif berarti 2 kali 3 maksud saya sama-sama positif berarti jawabannya 6. Nah, sekarang kita punya deh di sini sama dengan punya hutangnya 24, punya uangnya cuma 6 nih. Berarti kita masih ngutang nggak? Yap, betul, kita masih ngutang. Berapa ngutangnya? 24 dikurang 6 adalah 18. Berarti masih ngutang 18. Gampang ya? Contoh soal selanjutnya. Kita punya sekarang yang ada pangkatnya nih ya. Miss kasih yang ada pangkatnya. Let's see, wait a minute. Kita punya 6 pangkat 2 dikali, kita kurang dulu. Dikurang 2 dikali 5 dikurang negatif 2 ditambah 3. Nah, biasanya kalau ada bentuk begini nih, 2 lalu ada tanda kurung, sebenarnya ini ada tanda kali, cuma memang tersembunyi. Atau emang gak ditulis karena memang 2 ketemu atau satu bilangan ketemu kurung, itu berarti artinya dikali. Nah, sekarang kita hitung dulu yang di dalam kurung sesuai dengan urutan prioritas ya. Sekarang kita hitung dulu nih yang ini nih. Shoot. Lihat dulu di sini ada positif sama negatif sama negatif. Negatif ketemu negatif adalah positif. Berarti kita punya 5 tambah 2 tambah 3. Berarti sama dengan 10. Betul sekali. Kita tinggal turunkan yang lainnya. Berarti ini kita punya 2 dikali 10 dikurang. Nah, sekarang yang ini kita hitung dulu. 6 pangkat 2, 6 kali 6 itu 36. Oke, berarti kita punya 36 dikurang 2 dikali 10. Nah, kalau begini berarti kan ada pengurangan dan ada perkalian ya. Berarti kita kurungin yang ini dulu nih. Kita hitung dulu perkaliannya. Kita punya 36 dikurang 2 kali 10 itu 20. Nah,
Sekarang berarti kita punya 36 dikurang 20 adalah 16. Betul sekali. Soal terakhir, kita punya 2 ditambah 12 dibagi 2 dikali negatif 3. Nah, ini ada penjumlahan, pembagian, dan juga perkalian. Boleh dikerjakan yang mana dulu? Boleh perkalian dulu, boleh pembagian dulu karena mereka setara ya, jadi boleh pilih. Sekarang misalnya Miss mau pilih yang di tengah dulu nih, yang pembagian dulu kita hitung, berarti sisanya kita tulis dulu. Kita punya 2 ditambah 12 dibagi 2 adalah 6 dikali negatif 3. Nah, sekarang kita punya perkalian dan penjumlahan, berarti kita hitung yang perkalian dulu. Berarti kita punya 2 ditambah 6 dikali min 3. Nah, ini kan cuma satu yang negatif ya. Berarti negatif 6 kali 3, 18. Nah, berarti kita punya nih 2 ditambah negatif 18. Atau kita bisa bilang kita punya uangnya 2 dan punya hutangnya 18. Berarti kita masih punya hutang 16. Oke? Nah, itu dia sedikit tentang peraturan atau operasional yang kita lakukan di bilangan bulat. Silahkan like, share, dan komen untuk materi-materi yang misalnya mau teman-teman bahas. Misalnya teman-teman kesulitan dalam satu topik, boleh komen. Dan nanti insya Allah Miss bisa buat 1 atau 2 video tentang itu. Thank you for watching, semoga membantu.